Ketemu lagi bareng Kak Gina. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan tentang eubacteria ya. Jadi ini merupakan kelompok bakteri yang kedua. Sebelumnya kita telah membahas mengenai Archaebacteria. Oke, kita lihat saja. Oke, apa sih eubacteria ini? Nah, berasal dari kata eu. Eu ini artinya sesungguhnya. Jadi inilah yang kita maksud dengan bakteri kosmopolit gitu ya. Oke, jadi untuk eubacteria ini adalah bakteri sesungguhnya. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi bakteri ini hidup di mana-mana ya. Seperti kita tahu pasti di tempat kotor ataupun di tempat misalkan di jendela, di pintu, di lantai ya. Kemudian di dalam tubuh kita, di dalam tubuh hewan pasti ada yang namanya bakteri. Nah, berarti kan dia hidup di mana-mana tuh. Nah, itu disebut dengan eubacteria ya. Jadi ini hidupnya kosmopolit ya. Kosmopolitan asik atau hidup di mana-mana ya. Di mana-mana. Nah, berbicara mengenai eubacteria ya, eubacteria ini dikelompokkan menjadi beberapa ya. Kak Gina kelompokannya menjadi pertama nih. Oke, yang pertama di sini ada Proteobacteria. Nah, Proteobacteria ini dapat hidup pertama secara fotoautotrof ya. Nah, fotoautotrof berarti si bakteri ini dia mampu melakukan proses fotosintesis. Apa sih fotoautotrof itu? Nah, sebetulnya kalau kita mengenal istilah fotoautotrof ya, mereka ini ya memiliki atau menggunakan zat anorganik sebagai sumber karbonnya, begitu ya. Jadi di sini dia memanfaatkan zat anorganik sebagai sumber karbonnya, begitu ya. Nah, si bakteri fotoautotrof ini selain dia bisa melakukan fotosintesis, berarti dia memiliki klorofil atau pigmen, begitu yang makanya dia mampu melakukan proses fotosintesis. Namun bedanya dengan bakteri atau dengan organisme yang mampu fotosintesis kan gini, kalau yang namanya fotosintesis yang kita tahu pastinya dia menghasilkan oksigen. Nah, untuk bakteri ini dia tidak menghasilkan oksigen khusus untuk fotosintesisnya, begitu ya. Nah, jadi di sini dia tidak, jadi fotosintesis tidak menghasilkan oksigen. Kenapa? Karena H2O bukan agen produksinya, seperti itu ya. Nah, sekarang siapa sih contoh dari fotoautotrof ini? Atau selain dia fotoautotrof, apakah hidupnya memerlukan oksigen atau tidak? Ternyata bakteri ini termasuk yang bakteri anaerob obligat, begitu ya. Nah, kenapa disebut anaerob obligat? Berarti dia tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya, begitu ya. Nah, bahkan kalau ada oksigen bisa saja dia mati. Emang hidupnya di mana? Nah, hidupnya biasanya dia hidupnya di sekitar lumpur ya. Kemudian di rawa, gitu ya. Di danau dan lain-lain pokoknya ya. Oke. Nah, itu
gitu ya. Jadi lumpur, danau, rawa, danau begitu. Nah, siapa nih contohnya? Nah, contohnya yang terkenal itu adalah bakteri umum ya. Bakteri umum, siapakah dia? Contohnya adalah Chromatium dan juga Thiocystis. Nah, oke. Itu adalah proteobakteria yang fotoautotrof. Sekarang kita lihat proteobakteria yang hidupnya kemoautotrof. Nah, kemoautotrof artinya dia sudah bisa membuat makanan sendiri, tapi dengan bantuan energi kimia ya. Jadi di sini sumber energinya adalah energi kimia. Sumber energinya merupakan dari ATP ya, atau energi kimia. Nah, siapa contohnya? Nih, contohnya misalnya ada bakteri yang hidupnya biasanya bersimbiosis nih, namanya adalah bakteri Rhizobium. Nah, begitu ya. Si bakteri Rhizobium ini jagonya memfiksasi nitrogen ya. Dia jago bisa memfiksasi nitrogen bebas begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan proteobakteria yang kemoheterotrof gitu. Nah, proteobakteria yang kemoheterotrof artinya dia memanfaatkan jadi sumber energinya gitu ya dari zat organik begitu ya. Sumber energinya dari zat organik seperti itu. Nah, biasanya si kemoautotrof ini bersifat anaerob-fakultatif. Jadi mau ada oksigen ataupun tidak, mereka masih bisa hidup begitu ya. Kemudian juga biasanya bakteri ini hidup pada usus hewan, termasuk usus kita juga. Nih, contohnya siapa ya? Nah, pasti kalian tahu dong. Nih, ada Salmonella ya. Ada Salmonella typhosa misalnya ya. Nah, makanya kalau ada nih bakteri ini hidup di pencernaan kita, biasanya akan terjadi tipes seperti itu ya. Nah, oke. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, itu mengenai bakteri kemoheterotrof. Nah, kalau misalnya apakah nih si salmonellanya harus typhosa? Nah, ini biasanya memang kalau typhosa kan menyebabkan penyakit tuh ya. Nah, itu salah satu memang untuk cara hidup si salmonella atau si proteobakteria kemoheterotrof di sini ya. Tapi kebanyakan yang bisa menguraikan zat-zat organik yang ada di usus hewan atau manusia dan juga binatang itu adalah Salmonella. Nah, Salmonella sp saja ya. Nah, atau juga ada yang dinamakan Escherichia ya. Escherichia sp. Oke, begitu kurang lebih. Oke. Nah, atau boleh di sini Escherichia coli juga boleh ya. Oke, semoga puas dengan pembahasan proteobakteria. Oke, kita lanjutkan sekarang ke klasifikasi yang kedua ya. Ini tentang bakteri gram ya. Kenapa sih dikatakan sebagai bakteri gram? Jadi di sini ada salah satu metode pewarnaan dari bakteri ya. Dia menggunakan pewarna gram. Kenapa? Karena ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Gram gitu ya, makanya namanya pewarnaan gram. Nah, untuk bakteri gram di sini dibagi menjadi dua ya. Ada bakteri gram positif
peptidoglikan yang tebal ya, disertai dengan lipid atau lemak yang tipis. Nah, sedangkan yang bakteri gram negatif sebaliknya. Jadi biasanya peptidoglikannya tipis begitu ya, dan lipidnya ini tebal. Nah, sehingga jika kita mewarnai bakteri ini dengan pewarnaan gram, maka akan tampak ya, bakteri gram positif itu nantinya timbul berwarna merah ya. Biru maksudnya. Warnanya nanti biru ya, biru atau keunguan gitu ya. Biru atau ungu. Oke. Kalau yang negatif di sini, nah warnanya setelah menggunakan pewarnaan gram itu menjadi warna merah. Oke. Nah, sekarang biasanya khusus untuk bakteri gram positif ya, mereka ada loh yang mampu membentuk endospora. Nah, kira-kira genus apa ya? Yuk kita lihat. Nah, berbicara mengenai bakteri gram positif ya. Nah, berbicara mengenai bakteri gram positif, selain tadi dinding selnya tersusun atas peptidoglikan yang tebal dan juga tipis si lipidnya. Nah, ya kalian tulis dulu di sini. Jadi, ketika berbicara bakteri ini, pasti kita akan ingat bahwa peptidoglikannya itu tebal ya, dan lemaknya tipis ya. Nah, maksudnya ini di mana Kak? Nah, maksudnya peptidoglikan tebal dan lemaknya tipis ini yang merupakan penyusun dinding selnya begitu ya. Nah, biasanya cara hidup mereka ini kemoheterotrof ya. Nah, selain kemoheterotrof, ada juga sih yang fotoautotrof ya. Ada beberapa yang fotoautotrof begitu ya. Nah, siapa nih? Tapi sebelumnya di sini juga ada yang bisa atau mampu membentuk endospora. Nah, apa itu endospora? Nah, kita lihat di sini ya. Mampu membentuk endospora. Nah, kita tahu bahwa yang namanya endospora akan muncul ketika si kondisi lingkungan tidak memungkinkan bakteri tersebut untuk hidup. Nah, tapi di sini endosporanya yang resisten ya, yang kuat istilahnya. Nah, itu biasanya contohnya ya. Contohnya resisten. Ini biasanya dari kelompok genus, nah ini ya, dari kelompok genus Bacillus dan juga Clostridium. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga nih. Ada loh bakteri yang bisa membentuk endospora ya, tetapi tidak resisten. Bahkan yang tadinya dia bakteri gram positif malah berubah menjadi bakteri gram negatif. Nah, seperti apa sih? Kita lihat. Bakteri gram negatif. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk dinding selnya ya, penyusun dinding selnya ini terdiri dari peptidoglikan yang tipis, peptidoglikan yang
Biasanya dan umumnya bakteri ini tuh bersifat parasit umumnya ya, ingat umumnya. Oke, coba kita lihat siapa nih contohnya. Contohnya adalah C. sericea coridia. Kemudian juga ada Salmonella typhus ya. Dan oke, kurang lebih seperti ini untuk bakteri gram. Oke. Nah, selanjutnya ya. Oke, sorry, ini bakteri gram itu yang kedua ya, bukan yang ketiga. Oke. Nah, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah bakteri kelompok, ada yang tahu sebelum Kak Gina tulis? Iya, betul. Spiroseta. Spiroseta ya. Ini bentuk tubuhnya, bentuk selnya helix panjang ya. Helix panjang, dan untuk alat geraknya dia memiliki filamen aksial gitu disebutnya ya. Filamen aksial ya, memiliki filamen aksial sebagai alat geraknya. Oke ya. Jadi kalau misalnya nih, siapa ya kira-kira bakteri ini? Atau begini guys. Nah, ini ya. Ini semacam filamen aksialnya ya untuk membantu pergerakan dia. Contohnya siapa ya kira-kira yang berbentuknya seperti ini? Iya, betul sekali. Dia adalah Treponema pallidum. Ini bakteri yang menyebabkan sifilis begitu. Oke. Nah, yang keempat adalah cyanobacteria. Nah, penasaran ya? Apa sih cyanobacteria itu? Nah, cyanobacteria kalau kita lihat dari arti katanya, cyano ini berasal dari kata cyanin. Cyanin itu artinya biru. Bakteria. Nah, bakteria itu bakteri. Berarti bakteri biru? Bukan. Ternyata ini yang kita kenal dengan alga biru ya, atau alga hijau biru, boleh ya. Nah, untuk pembahasan cyanobacteria, yuk kita lihat di sini. Pertama ya, cyanobacteria ini satu-satunya alga ya yang bersifat prokariotik ya, makanya dia termasuk kingdom Monera ya. Jadi Kak Gina tulis lagi di sini si selnya prokariotik ya. Kemudian untuk cara hidupnya ini semuanya fotoautotrof. Artinya dia bisa melakukan proses fotosintesis begitu ya. Nah, ukuran selnya seperti apa? Besar apa kecil? Nah, untuk ukuran selnya ya, ini ada yang uniseluler atau bersel satu. Ya, pada intinya memang mikroskopis ya, kalaupun dia multiseluler, pasti multiselulernya sederhana ya. Oke, uniseluler bersel satu dan multiseluler sederhana. Nah, hidupnya selain tadi fotoautotrof fotosintesis ya, di sini juga mereka itu untuk hidupnya bisa berkoloni, ada yang soliter begitu ya. Jadi di sini Kak Gina tulis hidup secara
soliter itu bebas ya, atau juga ada yang berkoloni gitu ya, dan ada juga yang bersimbiosis. Nah begitu. Nah selain itu dari bentuk-bentuk selnya atau dari bentuk-bentuk koloninya ya, koloni selnya itu ada yang berbentuk benang, ada yang berbentuk kumpulan sel bulat dan pinggirnya berlendir, pokoknya bermacam-macam ya, seperti itu. Yuk kita lihat sekarang contohnya siapa. Nah tapi selain kita ke contoh, ingat cyanobacteria tadi kata Kak Gina dia mampu berfotosintesis, dan fotosintesisnya ini menghasilkan oksigen ya. Fotosintesisnya menghasilkan oksigen. Nah, dulu pernah ada soal menghasilkan. Nah, dulu ada soal yang menanyakan seperti ini. Berikut ini merupakan organisme yang mampu berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, alias fotosintetik yang oksigenik. Siapa saja? Kalau yang pertama sudah jelas pastinya tumbuhan atau plantae ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah alga, tapi alga yang alga yang berwarna-warni yang seperti alga merah, alga coklat, alga emas, itu termasuk alga protista. Dan yang ketiga adalah alga cyanobacteria ini atau alga biru ini. Begitu ya. Oke. Nah, contohnya siapa nih untuk cyanobacteria? Contohnya adalah Kak Gina contohkan si cyanobacteria yang bentuknya benang ya. Nah, seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini siapa? Iya. Nah, ini yang Kak Gina gambar, ini adalah cyanobacteria yang bentuk selnya itu atau bentuk tubuhnya itu filamen ya. Dia termasuk yang multiseluler sederhana ya. Siapa dia? Ini adalah Anabaena. Nah, ya. Contohnya Anabaena sp. Nah, si Anabaena ini ya punya beberapa nama sel. Ini pun kalian harus tahu ya. Sering banget nih keluar. Coba kita lihat. Di sini ada sel yang disebut heterokista. Gitu ya. Kemudian di sini ada yang dinamakan alkinet. Nah, ini adalah suatu sel vegetatif sama dengan ini juga ya. Sel vegetatif ini merupakan atau boleh juga dikatakan sebagai biosit ya. Biosit. Nah, begitu. Yuk kita lihat untuk apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel Anabaena ini. Kita lihat ya di sebelah sini. Nah, oke. Yuk. Pertama ada yang disebut heterokista atau heterokis ya. Heterokis ini ya tujuan fungsinya adalah untuk memfiksasi atau untuk mengikat nitrogen bebas. Tidak semua bakteri loh yang bisa mengikat nitrogen bebas. Biasanya bakteri-bakteri ini adalah mereka yang memiliki enzim khusus ya. Biasanya semacam enzim nitrogenase ya. Enzim nitrogenase ya. Nah, salah satunya adalah si Anabaena ini ya. Oke, kita tulis lagi di sini. Contohnya tadi adalah si spesies Anabaena ini. Nah, jadi contohnya si Anabaena ini dia memiliki enzim
fiksasi nitrogen bebas dari udara ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan akinet, begitu ya. Nah, si akinet ini ya, ini merupakan suatu struktur yang disebut ulut untuk, maksudnya ya, untuk atau sebagai alat pertahanan diri. Maksudnya seperti apa pertahanan diri? Jadi di akinet ini banyak disimpan cadangan makanan ya. Jadi ketika misalnya si anabaina kekurangan zat makanan, kekurangan bahan makanan, tenang saja, ini akan memanfaatkan akinetnya untuk memenuhi kebutuhan makanannya ya. Jadi di sini kita namakan dengan alat pertahanan diri ya. Karena di sini juga mampu menyimpan cadangan makanan ya. Nah, begitu. Selanjutnya di situ ada sel biosit ya, atau sel vegetatif atau biosit. Nah, sel-sel ini adalah sel-sel yang banyak sekali klorofil di dalamnya, dan sel ini mampu untuk fotosintesis. Jadi tujuan fungsinya adalah untuk fotosintesis. Ya. Nah, si anabaina ini juga merupakan salah satu cyanobacteria yang mampu melakukan simbiosis. Simbiosis yang dibentuk adalah simbiosis mutualisme ya. Dia melakukan simbiosis bersama paku air ya, sehingga biasanya kalau ada tanah atau paku air ya yang bersimbiosis sama si Azolla pinnata sama si anabaina ini, itu biasanya jadi lebih subur gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam suatu perairan hidup nih ya si anabaina Azolla ini, nah itu juga biasanya lebih subur, lebih hijau gitu ya. Nah, atau seperti ini misalnya, kalian akan melihat di perairan, misalkan kolam ya, ternyata di situ ada, atau di air sawah bisa ya, terlihat seperti lumut ya, jadi hijau-hijau kayak perkumpulan gitu, kelihatannya hijau seperti lumut padahal bukan lumut gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan air sawah berwarna hijau boleh, atau berwarna hijau kebiruan juga boleh. Nah, itu biasanya merupakan anabaina ini ya. Nah, atau boleh disebut anabaina azollae ya. Jadi biasanya untuk cara hidupnya, selain tadi dia itu soliter alias bebas karena mampu mengikat nitrogen tadi, dia juga biasanya bersimbiosis. Nama simbiosisnya mutualisme. Artinya simbiosis mutualisme ini simbiosis yang menguntungkan gitu ya. Nah, bersama siapa? Bersama ya. Bersama tanaman paku air, ini salah satunya ya. Nah, makanya namanya jadi, setelah simbiosisnya ya, namanya jadi anabaina azollae. Karena dia itu bersimbiosisnya sama paku air yang bernama Azolla pinnata. Nah, seperti itu ya untuk anabaina azollae. Oke, kebayang ya. Nah, makanya ingat kalau misalnya dalam suatu perairan ya, ini ada hidup anabaina, itu biasanya lebih subur ya, khususnya untuk tanaman-tanaman lainnya lebih bagus, lebih subur, lebih sehat lah terlihatnya gitu. Oke, makasih. Ya, oke, ternyata ada satu lagi yang terlewat. Nah, di sini yang kelima ya. Yang kelima ini ada chlamydia. Chlamydia ini satu-satunya, nggak satu-satunya sih, tapi boleh deh dikatakan satu-satunya.
satu-satunya eubacteria yang tidak punya peptidoglikan pada dinding selnya ya. Jadi di sini tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Kemudian ya si chlamydia ini hidup parasit obligat ya, parasit obligat. Nah, selain dia parasit obligat, si chlamydia ini punya dua bentuk sel, itu maksudnya memiliki dua bentuk sel ya. Nah, ada yang disebut dengan badan dasar, ada yang disebut badan inisial. Kalau badan dasar boleh disebut elementary body, sedangkan badan inisial disebut inisial tadi. Nah, jadi si chlamydia ini tadi ya, dia benar-benar parasit obligat, jadi sangat merugikan gitu ya. Nah, juga ukurannya sangat kecil ya, ukurannya sangat kecil. Oke, ulang ya. Jadi untuk chlamydia tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya, hidupnya parasit obligat, memiliki dua bentuk sel terdiri dari badan dasar dan badan inisial gitu ya. Nah, selanjutnya ukurannya sangat kecil. Ukurannya sangat kecil dan ini termasuk bakteri gram negatif juga ya. Termasuk salah satu bakteri gram negatif. Karena tadi ya dia parasit obligat. Kira-kira siapa ya contohnya?